Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku mau bahas mengenai servis ya. Seperti yang kalian tahu bahwa servis itu adalah modal utama kalian. Kalau servis aja nggak bisa, ya udah nggak usah main karena poinnya pasti bakal kalah jauh atau kemungkinan dapat kosong karena kita nggak bisa servis. Tapi ya sebenarnya servis tuh gampang-gampang susah ya. Lihat-lihat lawannya, kalau lawannya udah kayak orang mau nerekam gitu, kita harus lebih berhati-hati. Mending mana sih, ke servis yang tanggung atau servis yang nggak nyampe? Ya mending servis yang tanggung karena kalau sama lawan tuh di smash langsung ya, itu partner kita yang di belakang kemungkinan masih bisa mengembalikan. Kalau di smashnya ke arah body mungkin masih bisa dikembalikan, bahkan mungkin malah kita yang dapat poin gitu. Misalkan partner bisa mengembalikan ke arah yang di pojok-pojok lapangan gitu, malah kita yang dapat poin soalnya lawan jadi kaget. Tapi kalau servis kita nyangkut, ya kita otomatis nggak dapat poin, malah kalau main hitungan rally lawan yang sering dapat poin. Dan di sini sebenarnya aku sama Satrio itu kan mainnya yang nggak terlalu niat ya mainnya. Tapi lawan kita itu suka ya, waktu terima bola, terima servisan itu suka tapping atau langsung net kill gitu. Jadi kalau aku servis pendek, aku perlu lebih hati-hati. Dan aku coba servis panjang atau flick serve, ternyata out. Nah itu bisa jadi kayak mental block sih kalau kita melakukan servis pendek tapi lawan selalu mematikan kita, jadi kan gak enak juga sama partner soalnya servisnya nanggung terus ya. Terus yang kalau diangkat itu sering kali out atau juga nanggung langsung di smash lawan. Nah jadi maju kena, mundur kena, terus bagaimana servisnya ke arah mana? Aku sendiri karena dulu kalau belajar servis biasanya pakai servisnya yang kayak single putri. Dulu itu populer sih cara servis yang seperti itu. Tapi sekarang kan udah diganti servis yang pakai backhand. Dan aku harus belajar lagi servisan seperti ini yang baru, misalnya yang ya yang lama pakai forehand itu kalau dipakai buat double main double terutama itu kurang siapnya, itu kurang pas atau enggak enak gitu. Tapi aku masih lihat atlet-atlet, ada atlet yang dari Cina itu di ya women's double ya, ganda putri itu masih ada yang pakai servisan yang pakai forehand. Walaupun sering kali kayaknya kena fault karena terlalu tinggi. Ya itu karena peraturan BWF yang baru ya, peraturan servis yang baru. Jadi kita mau nggak mau harus belajar lagi untuk melakukan servis yang pakai backhand grip, servis pendek yang pakai backhand grip. Sekaligus flick serve-nya juga harus pakai backhand grip supaya lawan itu nggak bisa deteksi kita ini mau ngasih pendek atau mau ngasih flick. Sebenarnya servis itu juga nggak melulu harus
flick atau pendek, karena bisa kayak setengah drive atau panjang, namanya servis panjang. Ya apapun itu yang kalian lakukan itu lebih baik yang bermutu atau yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang seperti apa? Kalau kita main sosial gini, yang bermutu ya yang nggak fault, yang nggak menyalahi aturannya BWF. Kalau misalkan peraturannya itu nggak boleh diayun 2 kali, atau nggak boleh dilempar, atau gerakan waktu mukul itu terlalu tinggi sampai di atas, di dada, di daerah dada gitu, itu sebenarnya ya nggak bermutu. Karena menyalahi peraturan itu fault atau curang sebenarnya. Selain ketinggian dan cara kita melakukan serve, juga momen kita melakukan serve. Jadi misalkan lawan itu masih belum siap, terus kita udah buruan ngasih serve. Nah kalau di pertandingan pasti ada umpire-nya, terus disuruh let atau suruh ulang. Tapi kalau main-main gini biasanya nggak ada yang protes. Dan sebenarnya kalau mau protes tuh boleh. Cuman ya kita kan cuman latihan, pikirnya buat apa kalau ribut, hilangan 1 poin udah gak apa-apa. Tapi kalau di kejuaraan yang resmi yang ada umpire-nya, misalkan kita itu minta diulang karena belum siap tapi bolanya kita pukul, itu gak boleh. Soalnya udah dipukul, kalau gak siap ya udah gak boleh nerima. Tapi kadang-kadang kan anak-anak belum siap terus bolanya dipukul, dikembalikan. Nah itu nggak boleh kalau ada umpire-nya. Ya itu prinsip yang wajar sih. Kalau kita di toko kan, misalkan memecahkan barang ya harus dibeli. Atau celana dalam yang udah kita pakai terus mau ditukarkan karena ukurannya nggak pas, kan nggak boleh. Kenapa kok aku bilang servis itu harus bermutu? Maksudnya yang pasti nggak boleh curang ya. Kalau peraturannya memang mengharuskan kita seperti itu, ya kita mainlah seperti aturan resmi, walaupun kita itu mainnya cuma latihan. Walaupun kalau kita training anak yang baru belajaran, jangan suka sering-sering ngasih kayak dispensasi karena mereka belajar. Tetap harus kita ingatin terus bahwa yang kayak gitu itu gak boleh. Sering kali walaupun aku lihat anak-anak banyak yang udah bisa main ya, tapi kakinya itu sering kali nginjek ke garis batas atau garis putih itu kan nggak boleh. Yang baru-baru ini pemain China juga disuruh ngulang. Untungnya nggak dikasih poin ya lawannya, tapi disuruh ngulang servisnya karena service judge-nya bilang kalau sepatunya itu ngenain garis sedikit, cuma sedikit. Untungnya umpire-nya baik, jadi diulang. Soalnya ya kalau dilihat dari kamera sih sebenarnya cuma paling kena setengah senti lah, nginjek garis setengah senti. Tapi itu nggak boleh. Aturan ya memang harus ditegakkan. Kalau memang nggak boleh walaupun cuma setengah senti ya nggak boleh. Sama seperti kalau kita vegetarian terus minta masakan yang vegetarian tapi ketetesan minyak ayam atau ada secuil daging ayam, nah itu nggak boleh. Teman-teman yang mempermasalahkan halal dan haram pun juga pasti protes kalau diperlakukan seperti itu. Ya di sini video ini aku ingin ngingetin lagi ke teman-teman kalau mau servis, lihat kakinya lebih hati-hati, juga peraturan servisnya itu mohon di review ulang atau dipelajari lagi. Terus kalau kita ingin servisnya benar dan lebih tipis atau lebih akurat dan nggak nanggung, itu memang nggak ada lain, kita harus latihan sendiri. Dan kalau bisa sih di rumah juga pasang net sama kasih garis pembatas supaya bisa latihan servis lebih sering.
Aku 2 minggu lalu sempat latihan sendiri di rumah. Terus servisnya jadi lebih, ya masih ada kadang nanggung tapi lebih jarang. Dan minggu ini aku nggak latihan sama sekali, jadi servisnya balik lagi ke pola yang lama. Kadang-kadang masih nyangkut dan nanggung. Udah lupa. Jadi kalau memang belum bisa sempurna, kita harus latihan itu lebih sering lagi sampai bisa mencapai titik kesempurnaan. Baru boleh dilepas. Kayak kemarin itu keponaanku juga belajar renang, udah bisa gaya bebas, terus dikasih gaya dada. Terus sama coachnya disuruh gaya bebas lagi, diulangi, ternyata masih banyak melakukan kesalahan. Berarti walaupun bisa ngambang ya, walaupun masih bisa renang, tapi ada gerakan-gerakan yang menurut coachnya kurang sempurna. Jadi yang dulu itu yang dianggap udah bisa atau udah lulus ternyata masih belum sempurna, jadinya kembali lagi ke pola atau kebiasaan yang lama. Jadi kita harus disrupt atau merusak kebiasaan lama itu dulu, baru kita bisa memakai kebiasaan baru yang lebih sempurna. Ini gamenya udah pindah ya, aku udah pindah ke lapangan yang sebelah sana. Di sini aku lebih hati-hati dan lebih bermutu atau berkualitas. Karena aku lihat lawanku cukup tinggi ya, terutama Tito dan yang Febri itu juga cukup cepat. Kalau lihat bola agak nanggung dikit udah langsung di tap atau di smash. Makanya aku coba-coba lagi, jadi gak kapok ya. Yang pertama kan kapok. Kalau ngasih flick serve ternyata out. Tapi aku coba lagi, yang gak out. Gak apa-apa, coba aja. Dan ternyata lawanku kalau dikasih flick serve jadi ragu-ragu untuk ambil, dikiranya masih tetap out, ternyata banyak yang masuk. Dan kedua aku amati lawanku kalau dikasih flick serve apalagi yang cukup cepat dan cukup tinggi ya, itu mereka nggak bisa ngambil atau ngambilnya kebanyakan di lob atau jarang sekali di smash. Kalau di smash juga nyangkut atau out. Makanya aku lebih banyakin kasih servis yang flick. Kalau aku ya, tapi kalau Satrio karena servis yang pendeknya udah bagus, jadi dia nggak perlu ngasih flick. Ini servisnya Tito itu sebenarnya nanggung ya, tapi sama Satrio nggak di kill. Sebenarnya kalau mau maju sih langsung bisa di kill. Kapan sih kita harusnya ngasih pengembalian tuh langsung diserobot ya atau net kill. Yang pertama ya kalian harus bisa perkirakan kira-kira lawan kita itu bisa ngasih service flick atau enggak. Terus service flicknya itu bisa terbaca atau enggak. Yang kedua, service flicknya itu kebiasaan out atau enggak. Terus yang ketiga, kalian siap enggak misalkan di flick sama lawan itu kalian bisa ngambil enggak. Kalau ternyata kalian skillnya nggak bisa ngambil ya sebaiknya kalau terima serve jangan berdiri terlalu depan, jangan di deketnya garis T itu, tapi agak munduran dikit biar langkahnya ke belakang lebih enak atau lebih cepat. Dan itu kalau flicknya agak nanggung, kalau kita berdirinya agak tengah atau ya sekitar satu langkah atau 30 sentian dari garis T ya. Itu biasanya kita bisa langsung melakukan smash. Misalkan sama lawan di flick, kita bisa lakukan smash dengan teknik kaki atau footworknya itu pakai smash gunting.
Lalu yang keempat tipsnya, kapan kita melakukan serobot atau net kill ya. Jadi servisan lawan tuh langsung kita serobot untuk langsung neken. Itu kalau lawan kita ya, ini bicara di luar atlet ya, karena atlet itu pasti kebanyakan gitu. Jadi kalau kita bicara eh, permainan yang biasa, itu kalau kita kalah skill, kalah level, kan biasanya kita udah bisa deteksi ya beberapa poin gitu, udah bisa, oh ternyata lawan kita itu jago banget. Jadi kita harus spekulasi, begitu lawan dapat bola lalu dia servis, kita sebaiknya langsung tekan. Jadi paling enggak lawan itu mulai takut untuk serve, mungkin ditipisin malah nyangkut. Nah itu kita bisa takut-takuti. Tapi kalau memang mereka jago banget ya, di flick malah kita mati sendiri nanti. Tapi harus pikirannya itu, kalau kita itu levelnya kalah, pikirannya harus selalu nyerang. Di awal-awal ya, enggak, maksudnya bukan sewaktu rally itu terus kita terusin nyerang terus. Kadang-kadang strateginya ya nggak berhasil, apalagi kalau lawan kita defense-nya bagus atau ngebloknya bagus, habis kita serang atau smash ditaruh di deketnya net, terus kita mati-mati sendiri nanti. Tapi paling enggak kalau lawannya kasih serve terus kita nerimanya itu langsung neken, itu kita udah kemungkinan dapat poinnya itu lebih banyak kalau kita kalah skill. Tapi kalau skillnya imbang atau lawan skillnya biasa-biasa, ya mungkin lebih baik kita bikin mereka capek dulu, jadi dikasih ke yang pengembalian yang menyulitkan dulu, nggak langsung di kill. Kalau aku sih gitu sih, karena kalau aku lihat lawanku itu masih muda-muda, kan mereka pasti masih kuat ya. Kalau ternyata permainannya itu lama, apalagi kalau pakai sistem yang lama pindah bola, itu permainannya lama, lama-lama kita walaupun skillnya lebih bagus, tapi kalau capek pasti kalah. Jadi supaya mengatasi hal itu, aku di awal-awal nggak akan nyerang lawan. Maksudnya kalau terima serve itu jarang aku kasih langsung net kill. Lebih fokus ke bikin lawan itu, khususnya yang lawanku yang lebih muda ya. Lebih fokus aku kasih ke pengembalian yang jauh-jauh, supaya mereka itu lari-lari dan cepet capek. Oke guys, gitu aja cerita-cerita badminton kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa like dan komennya juga ya. Terima kasih udah menonton dan berkunjung ke channel Hobi Kidal. Sampai ketemu lagi, dadah.